Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Serta para sohibul aneh. Tentu sudah berbuka puasa di hari pertama ya bulan puasa ini. Semoga kita semua sehat. Oke, misteri Rabu Pon itu masih tetap menjadi misteri. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi pada Rabu Pon 12 April bulan depan? Tentu ini masih belum terjawab. Tapi menurut pengamatan Cak Ompong itu ada ya peristiwa cukup besar, yaitu AHY Menpora, Koalisi Perubahan, Sayonara. Nah, itulah misteri Rabu Pon 12 April bulan depan. Tapi sebelum sampai ke sana, Cak Ompong ingin coba flashback bagaimana peristiwa Prabowo ya sampai menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Jadi pada saat selesai Pilpres 2019 ya secara mengagetkan ya Jokowi merangkul Prabowo. Ya, sontak semua kaget. Bahkan seisi rumah dalam satu rumah itu bisa kaget. Karena apa? Karena tidak sedikit ya dalam satu rumah itu berbeda pilihan. Ada yang pilihannya ke Pak Jokowi maupun Prabowo. Tapi begitu kedua tokoh ini berangkulan, nah itu kaget seisi rumah, ya kan? Bisa dibayangkan bagaimana kerasnya Pilpres 2019. Tapi di saat itu semuanya itu lunak, cair. Ya, kita ya sambil kaget tentu sambil merenung. Sampai segitunya Pak Jokowi merangkul Prabowo. Padahal dalam kampanyenya Prabowo luar biasa. Jokowi itu sudah dicap dengan segala macam cap. Mulai dari ante asing lah, keturunan Cina lah, ya kan, PKI lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi Jokowi tetap merangkul. Selama itu merah putih, nah, mari kita bersama-sama bekerja. Begitulah mungkin kata-katanya Pak Jokowi ke Prabowo. Dan Prabowo menanggapi positif. Itu yang pertama. Jadi memang luar biasa. Yang kedua, Pak Jokowi ingin memberi pembelajaran kepada semua partai politik, kepada politikus, bahwa kampanye is kampanye, tapi begitu selesai, ya semua itu hendaknya berangkulan. Ya, jadi jangan ada ya semacam dendam lah, dendam politik. Itu tidak bagus. Jadi Jokowi ingin memberi pembelajaran kepada semua politikus. Yang ketiga menurut Cak Ompong, Jokowi dalam masa akhir kampanyenya, masa akhir periode kepresidenannya, masa jabatan presiden yang kedua ini, Jokowi ingin meninggalkan legacy, meninggalkan sesuatu yang baik kepada generasi penerus, ya, dan memberi contoh kepada para seniornya, para mantan presiden. Ya, sebaiknya memang kepemimpinan nasional itu hendaknya berkesinambungan dengan hubungan baik. Nah, jadi ingin memberikan legacy. Ya, Cak Ompong coba menyimpulkan sedikit tadi. Yang pertama, ya bahwa politik itu berakhirlah dengan baik selama itu merah putih. Yang kedua, ya memberi pembelajaran kepada para politikus bahwa politik itu jangan berakhir dengan dendam. Yang ketiga, ya segala sesuatu hendaknya kita meninggalkan legacy yang baik. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana peristiwa Pak Jokowi merangkul Prabowo, itu luar biasa.
luar biasa. Dan ini menjadi contoh yang baik. Ya. Jadi itulah sekelumit ya apa yang Ompong atau kita lihat semuanya bagaimana peristiwa Prabowo dan Jokowi. Nah, sekarang bagaimana dengan AHY? AHY adalah juga sama, merupakan partai oposisi daripada Pak Jokowi. Kritikan beliau itu juga sama. Ya, sama tajamnya lah dengan Prabowo 11-12. Ya kan? Tapi menurut Ompong, kembali lagi, di akhir masa jabatan Pak Jokowi ingin merangkul semuanya, termasuk oposisinya. Jadi oposisi yang bisa dirangkul, itu bagi beliau dicoba untuk dirangkul dan membangun bersama-sama demi merah putih, demi bangsa Indonesia. Nah, itulah gayanya Pak Jokowi. Jadi kalau menurut Ompong, AHY juga akan dirangkul. Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY dan AHY itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Ya, mungkin sering sekali kalau menurut Ompong, Pak Jokowi ingin memasukkan AHY sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi. Tapi kan keputusan itu sering sekali tergagalkan oleh masukan dari beberapa pihak. Nah, tapi sekali ini mungkin Pak Jokowi ya mungkin sudah berpamitan dengan Ibu Mega ya pada pertemuan beliau yang katanya 3 jam dengan Ibu Mega membicarakan mengenai Mas AHY untuk diangkat menjadi Menpora. Nah, dari sisi AHY sendiri, AHY adalah seorang anak muda yang memang cukup pinter, cukup pandai. Jadi punya kemampuan leadership yang bagus, punya ya gaya berbicara juga bagus. Mungkin tadi kembali lagi Pak Jokowi ingin memoles ya bahwa AHY untuk dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Ya. Kalau kita punya banyak calon pemimpin kan bagus. Daripada banyak tukang nyinyir. Ya. Jadi kalau menurut Ompong ya, Agus akan dijadikan Menpora. Itu. Bagi AHY, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengaktualisasikan diri. Ya. Karena menurut catatan Ompong, AHY itu belum pernah dia menjabat ya jabatan publik. Selama ini jabatannya itu di TNI. Ya, tapi di publik itu belum pernah. Saat inilah beliau menunjukkan ya bagaimana gaya kepemimpinan AHY untuk mengurusi olahraga dan pemuda. Ini cocok ini. Cocok sekali. Ya, masih muda ngurusi Menpora. Daripada ya tadi koalisi perubahan yang tidak jelas juntrung-juntrungnya. Ya kan? Apalagi cawapres. Ya, lebih bagus meniti karir itu dari ya menteri dulu dan ikut masuk dalam koalisi pemerintahan. Jadi kalau menurut saya saat inilah ya AHY akan masuk ke Menpora. Dan saat itu juga koalisi perubahan ya sayonara. Yang tidak jelas juntrung-juntrungnya dan hanya sekedar ya berwacana. Oke, sampai kita ketemu lagi.